Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 24 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Dinsos Kota Cilegon berikan bantuan bagi warga yang rumahnya roboh karena diterjang hujan deras dan angin kencang di lingkungan Temugiring. Seorang pasien yang terpaksa ditanduk kembali viral di Kabupaten Pandeglang. Pemkab Serang bentuk panitia seleksi calon dirut PT BPR Serang Perseroda. Camat dan Polsek Pondok Aren Tangerang Selatan melepas relawan dan bantuan untuk korban gempa di Cianjur. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Serang saat ini tengah membentuk panitia seleksi calon Direktur Utama Perseroan Terbatas atau PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Serang. Menyusul Direktur Utama sebelumnya, Acep Heri Suhana meninggal dunia 5 Oktober lalu. Otomatis perlu ada pengganti dirut definitif yang baru. Laporan selengkapnya Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Pemerintah Kabupaten Serang saat ini tengah membentuk panitia seleksi atau pansel calon Direktur Utama Perseroan Terbatas atau PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Serang menyusul dirut Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Serang yakni Acep Heri Suhana meninggal dunia pada 5 Oktober 2020. Otomatis perlu adanya pengganti dirut definitif yang baru. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Serang Panji Tirtayasa di sela Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB PT BPR Serang. Dalam RUPSLB tersebut turut hadir Asda II Hamdani, perwakilan dari pemerintah Provinsi Banten dan jajaran direksi PT BPR Serang dan perwakilan Bank BJB dan Pemprov Jawa Barat selaku pemegang saham minoritas hadir secara virtual. Panji mengatakan dengan meninggalnya Pak Acep Heri Suhana selaku Direktur Utama, otomatis paling lambat selama 120 hari harus terbentuk dirut definitif. Oleh karena itu harus memilih dan menentukan pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama terlebih dahulu. Untuk saat ini yang terpilih sebagai PLT Dirut PT BPR Serang yakni Teguh Imam Darmawan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Bisnis. Kenapa bukan Direktur Kepatuhan yang ditunjuk sebagai PLT Dirut? Sebab Direktur Kepatuhan harus independen. Walaupun Direktur Kepatuhan tidak diperbolehkan mengikuti seleksi calon dirut, namun diperbolehkan setelah terbentuknya pansel yang terdiri dari 1 orang dari Pemkab Serang dan 2 orang dari pakar perbankan untuk memilih siapa yang akan menjadi dirut PT BPR Serang. Nanti akan diwawancari oleh Bupati, hasil wawancara itu nanti akan kita kirim ke OJK untuk ditetapkan menjadi Direktur Utama definitif. Kalau di Permendagrinya di situ bahwa paling lambat 120 hari sudah terpilih Direktur Utama definitif. Nah sekarang sudah berjalan 1 bulan kan sejak meninggalnya, kita masih ada waktu 3 bulan lagi. Kita harapkan dalam tempo 3 bulan itu bisa terpilih nanti Direktur Utama yang definitif. Tapi ternyata menjadi pemilih Direktur Utama definitif ada persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh perbankan, oleh OJK yang demikian rumit. Saya khawatir 3 bulan ini tidak akan selesai. Makanya tadi diputuskan di RUPS bahwa PJS ini melaksanakan tugas sebagai PJS Direktur Utama sampai terpilihnya Direktur Utama definitif hasil penilaian dari OJK. Adapun untuk kriteria calon Direktur Utama BPR Serang, Panji memastikan harus memenuhi syarat sudah mengikuti sebanyak 16-20 modul-modul yang dikeluarkan oleh OJK. Di antaranya modul sertifikasi dari OJK level 2 dan pelatihan sebanyak 20 modul. Sementara Komisaris Utama PT BPR Serang Ajat Gunawan mengatakan bahwa proses seleksi atau open bidding calon direktur memang harus segera dilakukan setelah adanya penunjukan PLT Direktur Utama, yang merupakan salah satu agenda yang harus segera dikoordinasikan karena pendelegasian didelegasikan kepada Pemkab Serang untuk open bidding ini. Ajat mengupayakan tenggang waktu yang akan dilaksanakan semaksimal mungkin untuk menentukan Direktur Utama PT BPR Serang. Perlu diketahui pada RUPSLB juga dilaksanakan pengangkatan Komisaris PT BPR Serang atau Perseroda berdasarkan hasil seleksi yakni juriah. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten.
Pendengar, video seorang pasien yang terpaksa ditandu di Kabupaten Pandeglang kembali viral. Pasien ditandu sejauh 3 km karena jalanan yang rusak dan tidak bisa dilalui kendaraan. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Karangputih, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. Sebuah video yang menunjukkan warga Pandeglang, Banten yang sedang menandu pasien yang hendak berobat ke rumah sakit viral di media sosial. Pasien ditandu sekitar 3 km karena jalan rusak tidak bisa dilewati mobil. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu 20 November 2022 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di Kampung Karangputih, Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang. Terlihat dalam video tersebut, warga menandu pasien menggunakan bambu dan sarung. Keluarga pasien bernama Jakani Junaidi mengatakan bahwa pasien ditandu sekitar 3 km. Menurutnya, jalan di kampung tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Jakani menceritakan bahwa pasien sebelumnya dirawat di Tangerang bersama dengan suaminya. Namun karena bercerai, akhirnya pasien meminta dirawat oleh orang tuanya. Sementara itu, Camat Cibitung Agus Lukmanto membenarkan jalan di Kampung Karangputih memang rusak parah. Terlebih, kata dia, ketika hujan turun, jalan dipastikan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Agus mengungkapkan bahwa jalan tersebut sudah masuk prioritas pembangunan. Namun hal itu tertunda lantaran dana desa difokuskan pada bantuan pemulihan pasca COVID-19. Demikian Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, di tengah kesibukannya mempersiapkan hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, Camat Pondok Aren bersama Dan Ramil dan Kapolsek Pondok Aren memimpin apel pelepasan relawan yang akan berangkat dan menyampaikan bantuan kepada korban bencana alam di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Di sela kesibukan menyambut HUT Tangsel pada hari Selasa 22 November 2022, Camat Pondok Aren bersama Kapolsek dan juga Dan Ramil Pondok Aren menggelar apel guna melepas petugas dan relawan yang akan berangkat dan menyerahkan bantuan untuk masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa bumi. Selain menyampaikan dukanya, Hendra selaku Camat Pondok Aren berencana untuk membentuk posko peduli untuk menampung dan menyalurkan bantuan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Bantuan yang dikirimkan dari Tangerang Selatan ini diantaranya adalah beras, mie instan, perlengkapan tenda, dan perlengkapan kesehatan sebanyak 3 truk dan 14 orang petugas dari Satpol PP dan 10 orang petugas damkar serta sejumlah relawan yang akan bergabung dengan tim BPBD dari Tangerang Selatan. Hal tersebut sesuai dengan himbauan pemerintah dalam membantu percepatan penanganan korban yang terdampak dari gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan bagi warga yang rumahnya roboh diterjang hujan deras dan angin kencang di lingkungan Temugiring, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan bagi warga yang rumahnya roboh diterjang hujan deras di lingkungan Temugiring, Kelurahan Banjarnegara, Kecamatan Ciwandan, Selasa 22 November 2022. Bantuan berupa sembako, selimut, tikar, dan makanan cepat saji diantar langsung oleh Taruna Siaga Bencana Dinsos Kota Cilegon dengan didampingi Lurah Banjarnegara Hidayatullah, Kasih Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Subari, dan Pengurus Kampung Siaga Bencana Kecamatan Ciwandan. Lurah Banjarnegara Hidayatullah mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian Dinas Sosial kepada warganya yang terkena musibah dan berharap sinergi ini terus berlanjut. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.